Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi kajian hari ini, perkenankan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah kepada jamaah sekalian. Sebagaimana yang telah kita janjikan, ini adalah pertemuan pertama kita di bulan Syawal setelah libur 2 pekan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di bulan Ramadan kemarin dan juga di waktu-waktu yang lainnya, semoga itu semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Adapun tema kita hari ini, sebagaimana yang sudah dibagikan kepada jamaah sekalian, adalah berjudul dimarahi atau dibiarkan. Dimarahi atau dibiarkan. Tema ini membahas tentang sebuah fenomena yang sering dijadikan sebagai polemik perdebatan di antara masyarakat, yaitu mengenai keberadaan anak-anak kecil di masjid saat salat berjamaah atau di majelis taklim. Antara yang pro dengan yang kontra, antara yang mendukung dengan yang melarang. Boleh enggak membawa anak kecil ke masjid? Sebagian mengatakan ya boleh, kalau misalnya anak-anak kita tidak sejak dini kita kenalkan dengan masjid, kita kenalkan dengan sholat, kita kenalkan dengan majelis taklim, nanti bagaimana besarnya? Justru mumpung anak ini masih kecil, mumpung anak ini masih hijau, belum banyak pengaruhnya, harus kita kenalkan dengan tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang diberkahi, yaitu masjid, majelis taklim, sholat berjamaah. Jadi enggak boleh anak itu dilarang untuk menghadiri sholat 5 waktu ataupun untuk ikut taklim. Ini adalah kubu yang pertama, yaitu yang pro dengan anak kecil. Adapun kubu yang kedua adalah sebaliknya,
yaitu orang-orang yang kontra. Alasan mereka enggak setuju membawa anak kecil adalah karena biasanya anak-anak itu napa Bu? Apa biasanya? Ganggu. Ya, biasanya anak-anak kecil itu ganggu. Ganggu apa? Ganggu kekhusyuan. Ganggu konsentrasi. Apalagi seandainya anak itu adalah anak yang aktif, ya, tidak bisa diam. Mending kalau cuma jalan-jalan saja. Kadang-kadang bukan hanya jalan-jalan, tapi juga nopo? Teriak. Sehingga jamaah yang seharusnya bisa fokus menyimak pengajian yang disampaikan oleh ustadz, akhirnya konsentrasinya nopo? Buyar. Ya, akhirnya fokusnya pecah. Belum lagi kalau misalnya anak itu ngompol, ya, sudah ngompol jalan-jalan lagi, waduh, ya, bisa bubar semuanya. Jadi nggak boleh anak kecil dibawa ke masjid, nggak boleh anak kecil itu diajak ikut taklim, nggak boleh. Ada berapa kubu Ibu? Ada 2. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang benar yang mana Bu? Panjenengan yang mana? Yang pro apa yang kontra? Inilah yang sering kita hadapi di masyarakat kita. Seakan-akan itu hanya ada hitam dan putih saja. Seakan-akan hanya ada pro dan kontra saja. Dalam masalah-masalah yang seperti ini tidak sekaku itu, ya. Berbeda ketika kita membahas misalnya tentang prinsip-prinsip dasar Islam, tentang tauhid, tentang syirik, tentang sunnah, tentang bid'ah, tentang taat, tentang maksiat. Itu garis perbedaannya jelas. Ada hitam, ada apa? Putih. Dalam akidah itu tidak ada yang namanya warna abu-abu. Ya. Setengah kafir, setengah Islam niku mboten wonten. Ya, adanya kafir dengan apa? Islam. Tapi ini bukan masalah akidah. Ya. Mengenai boleh tidaknya anak dibawa ke masjid atau ke majelis taklim itu bukan perkara prinsip dasar Islam, sehingga dalam bersikap pun tidak sekaku itu antara hitam dan putih, antara boleh atau tidak boleh. Tidak hanya seperti itu. Tidak harus jadi ekstrim kanan dan tidak pula jadi ekstrim kiri. Jadi kalau ditanya antara dua kubu itu yang benar yang mana? Yang benar yang di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Yang benar adalah yang di tengah-tengah. Nah, yang di tengah-tengah itu yang bagaimana? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ketika kita mengambil salah satu kubu atau sikap dari dua kubu ekstrim tadi, itu pasti akan ada akibat buruknya. Kalau kita tidak mau ngambil sikap pertengahan, yang memang itu ciri khasnya umat Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalian umat Islam itu dijadikan sebagai umat pertengahan. Ya, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri.
Ketika sikap pertengahan itu dilanggar, akhirnya belok menjadi ekstrem kanan atau menjadi ekstrem kiri, pasti akan ada akibat buruknya. Ketika misalnya kita mengambil sikap kontra, pokoknya anak gak boleh. Kalau sampai ada ke masjid, kita marahi, kita pelototi, kalau perlu dicubit. Apa yang terjadi? Yang terjadi anak menjadi takut kemana? Ke masjid. Yang terbetik di benak dia, kalau dengar kata masjid, apa yang terbersit di benak dia? Domeih. Ya. Akan dimarahi, akan dicubit, akan dibentak, akan dipelototi. Jadi yang terbentuk di pandangan dia, begitu dengar kata masjid, ini tempat yang gak enak. Ya. Sudah kayak gitu, memang tempatnya memang betul-betul gak enak. Kotor. Kalau ke kamar mandi, kenapa Bu? Baunya ngeri-ngeri, sedap, ya. Sumuk, ya, kumuh. Sudah kayak gitu, dimarahi pula. Akhirnya anak menjadi malas ke masjid. Dia lebih suka ke tempat-tempat lain yang katanya lebih ramah. Nang pundi niku? Kemana Bu? Mall. Ya. Begitu sampai di pintu saja sudah silahkan, ya. Nyari apa? Apa yang bisa kami bantu? Ya iya, mereka ramah karena ada apanya? Ada maunya. Ya. Lebih suka ke lapangan, ke tempat mainan. Kenapa? Karena asyik. Nah, di masjid ini enggak asyik. Kenapa enggak asyik? Karena dimarahi. Akhirnya anak tidak akrab dengan masjid. Padahal anak-anak ini diharapkan nantinya akan menjadi generasi penerus ketika kita ini sudah tidak ada. Ini ketika orang tidak berada di jalur pertengahan, efeknya mengerikan. Kalau kita nanti sudah nggak ada, anak-anak juga nggak suka ke masjid, lantas apa jadinya? Masjid itu akan kosong, melompong. Apakah hanya ekstrem kiri saja yang berakibat buruk? Ekstrem kanan pun juga berakibat buruk. Ada sebagian orang udah nggak apa-apa, ke masjid mau lari-lari, mau teriak-teriak, mau main-main, tidak masalah. Udah ajak aja. Masih kecil bagaimanapun, yang penting anak itu diajak ke masjid supaya mereka akrab dengan masjid. Sikap seperti ini pun juga nggak benar. Ketika anak itu dibebaskan sebebas-bebasnya di masjid tanpa aturan, itu juga nggak benar. Kenapa? Karena nanti yang jadi korban siapa Bu? Siapa yang jadi korban? Jamaah banyak. Sekarang nih misalnya ibu-ibu nih, ada yang bawa bayi dan bayinya rewel. Ya, qadarullah lagi rewel. Sepanjang pengajian nangis terus. Dan si ibu itu gak mau bawa bayinya keluar. Kira-kira jenengan lebih fokus kepada tangisan bayi itu atau isi pengajian yang saya sampaikan? Lebih fokus kemana? Lebih fokus kepada tangisan bayi. Kira-kira atine jenengan kepriwe? Ibu niki jen ora paham temen, mbok digawe metu apa kepriwe? Medegel sepanjang pengajian sejam,
kur ngerasani ibune si bayi gue. Akhirnya saya bicara di sini, ya, nggak didengerin. Kira-kira yang terganggu cuma jamaahnya apa ustadznya juga terganggu? Wah, lebih terganggu lagi ustadznya. Dia nggak bisa nopo, nggak bisa konsentrasi. Ya, itulah ketika dibiarkan tanpa aturan. Ya. Demi untuk maslahat satu orang anak, satu orang ibu, kepentingan orang satu masjid terganggu. Makanya seperti yang saya katakan tadi, dalam menyikapi hal ini kita tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Kita harus mengambil sikap pertengahan. Sikap pertengahan itu bagaimana? Sikap pertengahan adalah sikap yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa sih kok nyontohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kok yang dicontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena cara beliau mendidik anak-anak itu pasti benar. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik anak pasti benar. Tidak mungkin napa? Keliru. Nek kula kali jenengan pripun, Bu? Benar terus apa mungkin keliru? Sangat mungkin keliru. Nek ustaz mungkin keliru napa mboten? Mungkin. Sehingga jenengan, wah ustaz anake kaya kowe. Ustaz juga manusia. Ya. Mungkin saja ustaz keliru, apalagi anaknya ustaz. Ya. Kalau kita pengen nyari teladan, kita pengen nyari contoh yang tidak mungkin salah, ya contoh yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, emangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh bagaimana menyikapi anak di masjid? Sudah. Emangnya di zaman Nabi SAW itu enggak ada anak-anak? Wonten apa mboten? Wonten. Loh, tapi kan anak-anak di zaman Nabi itu beda dengan anak-anak di zaman ini. Beda maksudnya gimana? Maksudnya anak-anak di zaman Nabi itu serius gitu, enggak ada yang main-main? Sama. Kapanpun yang namanya anak-anak ya sukanya napa? Mainan. Memang itu sudah sunnatullahnya, memang itu sudah umurnya. Bocah cilik ya senangnya dolanan, anak kecil sukanya mainan. Ya, wajar. Entah di zaman ini ataupun di zaman Nabi SAW, namanya anak kecil suka mainan. Nah, mari kita lihat, apakah Nabi SAW sikapnya seperti dua kubu tadi, ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri? Mari kita lihat. Kita akan baca hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat yang menceritakan hadis itu adalah Abu Qatadah. Sinten, Bu? Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat. Jadi saat itu beliau jadi napa? Imam. Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqih, sambil menggendong cucunya.
Sinten? Cucunya. Siapa nama cucunya? Umamah binti Abil As. Menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Abil As di pundaknya. Fa idza sajada wada'aha. Apabila beliau akan sujud, maka anak itu diturunkannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ada anak kecil yang diajak ke masjid. Riwayat ini meluruskan pemahaman sebagian orang yang melarang mutlak anak kecil ke masjid. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW juga membawa anak kecil. Di riwayat yang tadi kita baca, anak kecil itu namanya siapa, Bu? Umamah. Umamah ini nama laki-laki apa perempuan? Perempuan. Namanya binti. Umamah binti Abul As. Ya. Jadi Abul As itu adalah menantunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW bawa cucunya, yaitu Umamah, ke masjid. Berarti bawa anak ke masjid boleh atau tidak? Boleh. Boleh mutlak atau ada syaratnya? Mutlak atau ada syaratnya? Ada syaratnya. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa membawa anak kecil itu ada syaratnya? Dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika membawa cucunya ini ke masjid. Apa yang dilakukan tadi, Bu? Menggendong. Berarti intinya apa? Intinya tanggung jawab. Boleh membawa anak ke masjid, tapi harus mau napa, Bu? Tanggung jawab. Tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawabnya adalah tidak membuat dan membiarkan anak itu mengganggu jamaah yang lain. Kalau sekelasnya Umamah yang masih kecil banget, mungkin ini sekitar usianya batita kayaknya, bawah 3 tahun. Agar anak ini nggak ganggu, apa yang dilakukan? Gendong. Ya kalau jenengan anaknya usia 6 tahun, apa yang gane digendong? Apa temen Ustaz? Ya beda. Makanya fokusnya kita di sini bukan menggendongnya, tapi fokusnya adalah napa wau? Tanggung jawabnya. Jadi ketika jenengan berani membawa anak ke masjid, maka jenengan harus berani bertanggung jawab. Contohnya tidak tanggung jawab apa, Bu? Contohnya bawa anak kecil terus dibiarkan. Ada enggak, Bu, orang yang seperti itu? Ada enggak? Banyak. Bawa anak kecil, aku pengen khusyuk tarawih. Ya. Akhirnya dia naik ke masjid, ya, kemudian berada di shaf paling depan sendiri. Bawa anak. Anaknya di mana? Kelalen. Gak tahu anaknya di mana. Wah, ternyata anaknya itu bal-balan nang shaf mburi dewek.
main bola sama teman-temannya di belakang. Lu mana tanggung jawabnya? Enggak boleh seperti itu. Ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau memang seumurannya Umamah yang belum bisa diomongi, ya digendong. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ini saking tanggung jawabnya, itu sepanjang sholat kalau kita baca riwayat ini, maka kita bisa memahami bahwa Nabi SAW itu gendong Umamah itu sepanjang sholat. Buktinya sepanjang sholat apa? Begitu akan sujud ditaruh, begitu akan beri diangkat lagi. Berarti kan sepanjang sholat. Ya. Bukan hanya rakaat pertama saja, bukan hanya rakaat kedua saja. Tapi sepanjang sholat betul-betul Nabi tanggung jawab. Enggak kemudian rakaat pertama digendong, rakaat kedua dibiarkan kemana-mana. Berangkang kemana-mana, ngompol. Ya, akhirnya sajadah satu masjid kena ompolnya. Enggak seperti itu. Loh gimana Ustaz? Wong lagi sholat kok gendong, naroh, gendong, naroh. Itu sudah berapa? Sudah berapa nopo? Sudah berapa gerakan? Gendong betul? Kan gendong nih. Allahu Akbar, gendong. Setelah itu kemudian kalau misalnya cuma 2 rakaat aja lah, katakanlah misalnya cuma salat subuh, sudah berapa gerakan? Naroh rakaat pertama, mau ini bangkit, gendong lagi, naroh lagi, sudah berapa gerakan? Katanya kalau lagi salat itu gerakannya lebih dari berapa? 3 kali batal. Berarti salatnya batal. Jawabannya enggak. Masa ada di antara jenengan yang berani mengatakan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nopo? Batal. Rasulullah SAW itu orang yang paling paham tentang aturan salat. Kalau itu dilakukan oleh Nabi SAW berarti itu tidak membatalkan. Nah terus gerakan-gerakan selain gerakan salat seperti tadi itu ngangkat, naroh, itu adalah gerakan yang diperlukan. Gerakan yang dibutuhkan. Yang tidak boleh di dalam sholat adalah melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Contohnya apa Bu? Gerakan yang tidak diperlukan. Contohnya apa? Ya kalau misalnya bapak-bapak karo sholat, karo dandani apa? Dandani benih, buka tutup, ya. Terus sambil sholat, karo ndeleng apa? Jam. Ya. Sambil sholat, rambutnya berantakan, ngambil sisir, terus apa? Jungkatan. Ya. HP ada di saku, tahu-tahu tret atau ting, atau ada bunyi SMS masuk, diambil, dilihat ke WA-nya siapa. Itu gerakan yang tidak diperlukan. Itu enggak boleh. Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi, ngambil naroh, itu adalah gerakan yang diperlukan sehingga tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Termasuk Bu, Pak, ketika anak itu sudah balita, kalau tadi kan batita ya, anak itu sudah balita, bawah 5 tahun, dia sudah bisa berdiri sendiri, sudah mulai bisa diomongi, maka kita suruh sholat itu di samping kita. Sholatnya di samping kita. Sebelum sholat kita sudah bilangin, nak, nanti sholatnya yang bagus ya. Kalau lagi sholat, nggak boleh jalan-jalan ke sana kemari, nggak boleh. Biasanya kalau anak dibilang gitu, apa? Nggih, mantuk, iya. Tapi biasanya itu cuma bertahan 1
rakaat. Rakaat kedua mulai napa? Mulai gatel. Sudah ada gelagat, pengen pergi, maka jenengan sebagai orang tua diperbolehkan melakukan gerakan. Apa gerakannya, Bu? Dicekel. Pegang anak itu. Tidak apa-apa. Ya, lagi sholat kayak gini, tahu-tahu sudah ada gelagat tuh. Iku bocah kok usrak. Ya, mulai tengok-tengok, sudah mulai geser-geser, pegang, dek. Tidak apa-apa. Ya. Sampai tenang kembali, lepas. Lah Ustaz, kalau kita ini lagi sujud, bocah ujul. Ujulnya kapan? Pas lagi sujud. Kalau tadi kan masih berdiri nih, kita masih bisa masih bisa merasakan gelagat anak yang mau pergi. Loh, lagi sujud gimana mau nyekeli? Ya, tahu-tahu anak itu lari. Nah, disinilah peran yang kedua. Kalau tadi tanggung jawab, yang kedua adalah kesabaran. Ya, itu kuncinya. Kunci yang pertama tadi tanggung jawab, kunci yang kedua apa? Kesabaran. Kenapa diperlukan kesabaran? Karena sedisiplin apapun kita untuk ngajari anak, yo tetap saja ada saatnya anak lepas kontrol. Walaupun kita dari rumah sudah mewanti-wanti anak kita, nak, kamu boleh ikut ke masjid, syaratnya kamu sholatnya yang baik, gak boleh jalan-jalan, gak boleh teriak-teriak. Iya, berangkat ke masjid. Sebelum sholat diingat lagi, nak, sholatnya yang baik, gak boleh lari-lari, gak boleh teriak-teriak. Iya. Tetap saja suatu saat anak itu akan lepas. Apakah lepas kontrol juga terjadi di zaman Nabi SAW? Iya, terjadi. Mari kita lihat kisahnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini dikisahkan oleh sahabat Nabi yang bernama Shaddad. Sinten namanya, Bu? Shaddad radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan di suatu sholat isya. Ya, ini berarti kisahnya sedang malam hari ketika sholat apa? Isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sambil membawa Hasan atau Husain. Sinten, Bu? Sinten? Cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau maju ke pengimaman dan meletakkan cucunya lalu bertakbiratul ihram. Ya, nampaknya Hasan dan Husain ini sudah tidak seperti Umamah, mungkin sudah agak besar lagi, sehingga oleh Nabi SAW tidak digendong. Nabi SAW meletakkan Hasan di sampingnya. Ya. Kemudian di tengah sholat beliau sujud lama sekali. Biasanya nggak lama, ini kok lama banget. Karena penasaran, maka Shaddad mengangkat kepalanya untuk mencari tahu. Lagi sujud terus ngelongok, ya, ngelihat kenapa gitu teman. Ternyata sang cucu naik ke pundak Rasul SAW saat beliau sedang sujud. Oh, ini tuh ternyata Hasan atau Husain lagi main mobil-mobilan, ya, naik pundaknya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ngelihat apa yang terjadi, Shaddad yang tadi ngelongok itu terus sujud lagi. Ya, sujud lagi. Setelah sholat, jamaah bertanya, wahai Rasul, tadi engkau sujud lama sekali. Kami sampai ngira ada kejadian buruk atau ada wahyu yang turun padamu. Jadi para sahabat itu
Ternyata yang penasaran itu enggak cuma Syaddad, cuman yang angkat kepala tadi siapa? Syaddad. Yang lainnya sebenarnya juga penasaran. Sampai-sampai setelah sholat ya, ada yang nanya, kami itu sampai berprasangka buruk di sini, kata para ulama yang menjabarkan, mensyarah hadis ini, sampai kami mengira, wahai Rasul, kamu itu meninggal. Jadi prasangka buruk itu adalah mereka mengkhawatirkan jangan-jangan Rasul SAW meninggal ketika sedang sujud. Berarti kira-kira lama atau lama banget? Lama banget. Wong sampai para sahabat berpikir Rasul SAW meninggal atau pingsan minimal. Atau mungkin lama karena dapat wahyu dari Allah saat lagi sujud. Berarti kan Nabi itu lama ditumpaki oleh siapa? Oleh Hasan atau Husain. Begitu mendengar pertanyaan seperti itu, maka Nabi SAW menjawab, kullu dzalika lam yakun. Bukan itu yang terjadi. Bukan itu yang terjadi. Aku tadi bukan sedang dapat wahyu. Aku juga tadi enggak pingsan. Aku tadi juga alhamdulillah tidak meninggal. Lah terus kenapa wahai Nabi? Walakinna ibni irtahalani. Akan tetapi tadi cucuku menjadikan punggungku sebagai tunggangan. Jadi Hasan atau Husain itu lagi kuda-kudaan. Seakan-akan Hasan dan Husain itu lagi naik tunggangan, tapi yang dijadikan tunggangan itu sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Aku tidak ingin memutus kesenangan cucuku sampai dia puas, ben marem. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang sesabar Rasulullah SAW? Ini bukan lagi di luar sholat loh. Ini lagi nopo? Sholat. Kita saja, Pak Bu, para pendengar, para pemirsa. Kalau lagi di luar sholat, kemudian anak kita naik di pundak kita 5 menit saja, Bu. Pripun, Bu? Mudun, dan rapot apa? Ini kita di luar sholat loh. Nabi SAW melihat bagaimana dalam sholatnya, sabar banget. Ya. Nabi SAW bisa nggak bangkit, Bu? Hasan atau Husain lagi naik di atas pundaknya, pas sujud, terus Nabi maksain bangkit, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi Nabi SAW tidak ingin memutus kesenangan cucunya itu, supaya puas. Ya. Kalau sudah puas turun sendiri. Jadi Nabi SAW nungguin sampai cucunya ini marem, puas bermain. Setelah itu baru kemudian beliau duduk atau bangkit dari sujud. Inilah yang saya katakan tadi, kesabaran. Jadi kalau misalnya panjenengan, Bu, atau Bapak melihat ada orang tua bawa anaknya ke masjid, dan kita tahu orang tua ini tanggung jawab. Orang tua ini tanggung jawab. Dan kita tahu persis orang tua ini anaknya sebelum berangkat diingatkan, mau sholat diingatkan. Dan selama ini alhamdulillah berhari-hari, berpekan-pekan, ya anaknya enggak bikin ribut. Kok suatu hari bikin ribut? 30 hari enggak pernah bikin ribut, sehari bikin ribut. Maka yang harus dikedepankan saat itu adalah kesabaran, toleransi. Ya.
Bagaimanapun juga itu anak tetap anak kecil. Sedisiplin apapun, semaksimal apapun kita ngomongi anak itu, tetap dia anak kecil. Boleh nggak negur? Boleh, nggak apa-apa, tapi dengan bahasa yang halus, ya. Sehingga anak itu tidak kapok kemana? Ke masjid, ya. Ini adalah sikap yang tepat untuk menyikapi anak-anak yang dibawa ke masjid atau dibawa hadir di majelis taklim. Kuncinya satu, harus tanggung jawab. Yang kedua, harus sabar. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Insani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sholat dalam kondisi menjadi makmum, kemudian membawa anak, dan ketika sujud anak itu naik ke punggung, bagaimana sikapnya apabila imam sudah berdiri Ustaz? Ya, kalau imam sudah berdiri itu kan lain masalah ya. Sekarang kalau kita jadi makmum, kita kan harus mengikuti siapa? Harus mengikuti imam. Kalau imam sudah berdiri, maka yang kita lakukan adalah anak itu dijagani. Anak itu kita pegangi dengan tangan kita sambil kita bangkit. Apa fungsinya? Supaya anak itu tidak ngeblak. Ngeblak itu jatuh ke belakang, kan bahaya. Ya, posisi anak sedang naik di atas pundak kita, tahu-tahu kita langsung bangkit, anak nggak pegangan, bisa-bisa nanti jatuh anak dan posisi bagian belakang sini terkena lantai, dan itu berbahaya. Ya, karena posisi bagian belakang sini, ya itu sangat vital. Ya, kalau terjadi benturan itu berbahaya sekali. Maka yang bisa dilakukan ketika Anda jadi makmum, kemudian imamnya sudah terlanjur bangkit, Anda bangkit sambil Anda pegangi anak Anda, supaya anak itu tidak jatuh dan tidak membahayakan organ vitalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana apabila kondisi di masjid itu banyak anak-anak yang mereka tidak ada orang tuanya Ustaz? Ya. Untuk menghadapinya bagaimana? Bagaimana kalau misalnya ternyata orang tuanya nggak ke masjid, anak-anaknya pada ke masjid tapi orang tuanya nggak ke masjid, dan ini banyak terjadi di masyarakat. Kalau tadi kan kita membahas orang tua harus tanggung jawab dong. Kalau dia bawa anak, ya anaknya suruh sholat samping dia. Nah sekarang orang tuanya boro-boro mau tanggung jawab, orang tuanya saja nggak ke masjid. Maka apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, kita yang dewasa, yang punya kesadaran untuk berangkat ke masjid, kita harus peduli dengan anak-anak itu. Walaupun mereka bukan anak kita. Kenapa kita harus peduli? Karena mereka adalah aset yang sangat mahal. Jadi kalau kita melihat ada anak-anak pada berangkat ke masjid, walaupun orang tuanya nggak ke masjid, itu adalah aset yang sangat mahal. Mereka lah yang akan melanjutkan estafet perjuangan untuk menghidupkan masjid. Bagaimana wujud kepedulian kita? Wujud kepedulian kita salah satunya adalah kita bikin anak-anak itu berselang-seling, berdiri dalam softnya. Dewasa, anak, dewasa, anak, dewasa, anak. Kenapa demikian? Untuk meminimalisir
kemungkinan anak itu bercanda atau bermain. Anak itu bercanda atau bermain biasanya itu karena di sampingnya seusia dengan dia. Akhirnya pitek-pitekan, ya, injek-injekan, tarik-tarikan sarung, ya. Kemudian sikutan. Tapi kalau di sampingnya mbah-mbah, apa ingatnya sikut-sikutan karo mbah? Ya. Maka diselang-seling. Dan itu sudah terbukti sangat efektif. Ya, terbukti sangat efektif. Kami praktekkan di masjid ini. Jadi kami tidak mengambil opsi anak-anak dijadikan satu, enggak. Ya, ada sebagian masjid mengambil opsi seluruh anak kecil dijadikan satu soft di belakang semua. Bubar. Ya. Bahkan ada sebagian masjid mengambil opsi anak-anak dikumpulkan semuanya di lantai 2. Yang dewasa di lantai 1. Bal-balan. Ya. Saya pernah masuk ke sebuah masjid yang polanya seperti itu. Ya, dewasa dikumpulkan jadi satu di lantai 1, anak-anak dikumpulin jadi satu di lantai 2. Allahu Akbar. Ramenya minta ampun. Anak-anak kalau main-main di atas itu, yang di bawah dengar atau tidak? Dengar. Kebuka kayak gini gimana gak dengar? Sampai mau ruku rakaat pertama, bahkan sudah masuk rakaat kedua masih pada rame. Ya. Menurut saya itu kurang ideal. Lebih ideal kalau misalnya diapakan tadi Bu? Diselang-seling. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan terakhir. Baik, kami bacakan satu pertanyaan terakhir dari pendengar dan juga pemirsa radio dan juga TV Roja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari Pak Ian di Jawa Barat. Bagaimana cara memukul anak laki-laki usia 8 tahun yang meninggalkan sholat? Orang tua sudah menasihati dengan cara yang baik-baik, tapi tidak didengar oleh anak. Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih. Cara memukulnya sudah pernah kita bahas, ya, di kajian fikih pendidikan anak. Coba nanti saudara penanya searching, ya, nyari temanya memukul anak, ya, memukul anak, kemudian masukkan nama saya. Di YouTube ada, di YouFit ada. Ya, masukkan nama saya, kemudian judul pengajiannya adalah memukul anak. Di situ saya jelaskan aturannya. Sehingga saya itu sampai beberapa seri. Kalau nggak salah sampai 3 atau 4 seri. Aturan memukulnya bagaimana, dalilnya apa, kapan boleh, kapan tidak. Jadi salah satu yang saya sampaikan di situ adalah pukulannya tidak boleh keras. Tidak boleh apa? Keras. Ya. Kalau menggunakan alat, maka alat itu bukan alat yang membuat anak itu menjadi memar atau kulitnya jadi merah atau hitam, enggak. Sehingga pukulan itu adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ya. Loh, enggak marem dong. Yo, memang tujuannya bukan untuk memaremkan diri, nggak puas dong. Memang tujuannya bukan untuk memuaskan. Memukul anak ketika anak nggak sholat tujuannya bukan untuk memuaskan keinginan kita, bukan. Tujuannya adalah untuk mendidik. Sehingga kalau pukulan mendidik itu jelas berbeda dengan pukulan yang tujuannya ingin menyakiti, berbeda, ya. Sehingga itu yang diajarkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kemudian nggak boleh mukulnya di bagian apa? Kepala, bagian muka nggak boleh. Ya, nempeleng itu nggak boleh. Ya. Kemudian juga nggak boleh lebih dari 10 kali, seingat saya. Nggak boleh lebih dari 10 kali. Dan kalaupun akan lebih dari sekali, maka nggak boleh di satu tempat.
ya, pindah-pindah tempatnya supaya tidak membahayakan fisik anak. Dan beberapa aturan-aturan yang lainnya. Itu pun setelah nasihat kurang ngefek. Ya, setelah nasihat cara ini enggak ngefek, baru kemudian mengambil jalur pukulan, sehingga memukul itu merupakan alternatif terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.